Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yunina Ainia. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan 2A dengan NIM 1909152 akan mempresentasikan artikel mengenai dampak pendidikan terhadap masa depan bangsa. Jadi, pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Baik buruknya suatu peradaban kelak sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan saat ini. Pendidikan mempunyai potensi besar untuk memainkan peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi era globalisasi. Dan potensi tersebut dapat terwujud jika pendidikan berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir dan berbahasa, penyiapan peserta didik dalam menghadapi isu sosial, dampak penerapan iptek, pemahaman nilai-nilai etika, kemampuan memecahkan masalah, pengembangan sikap kemandirian, kreativitas, serta tanggung jawab. Tak hanya itu, pendidikan moral pun harus diberikan kepada anak-anak bangsa yang akan menjadi penerus kelak, agar bisa memahami dan menerapkan etika serta norma yang berlaku di masyarakat. Dengan begitu, kualitas generasi penerus akan dapat bersaing di era globalisasi ini. Pendidikan di Indonesia harus terus dikembangkan dengan berbagai inovasi yang ada. Semangat dalam belajar harus ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Kualitas tenaga pengajar pun harus memiliki kompetensi yang mampu di bidangnya, agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Tapi, sayangnya, kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pendidikan untuk masa depan bangsa sangat-sangat amat rendah. Selalu saja di setiap tahunnya, Indonesia selalu mendapat persoalan mengenai suatu pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satu faktor utama yang sering menjadi alasan dalam menurunnya pendidikan di Indonesia adalah masalah dana atau ekonomi. Tetapi masalah ini sudah dijawab pemerintah dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 hingga 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Permasalahan yang selanjutnya yaitu mengenai kurangnya tenaga pendidik. Nah, kurangnya tenaga pendidik ini banyaknya terdapat di daerah terpencil. Fakta dari kurangnya tenaga pendidik di pedalaman karena sulitnya mencari pengajar yang mau mengajar di daerah terpencil. Dan sangat jarang sekali seorang sarjana mau menyumbangkan jasanya untuk mengajar di daerah pedalaman atau di daerah terpencil. Padahal masing-masing orang memiliki hak untuk berpendidikan. Akan tetapi, pemerintah tidak membagi rata tenaga pendidik atau tenaga pendidikan yang baru lulusan sarjana, sehingga banyak lulusan SMA terpaksa diangkat menjadi pengajar di daerah tersebut. Walaupun belum menempuh pendidikan di dalam perkuliahan, dikarenakan lulusan sarjana tidak ada yang ingin mendidik di daerah terpencil. Karena dari itu dapat disimpulkan bahwa di Indonesia banyak yang pengangguran dikarenakan pendidikannya sangat minim. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.